Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi Linux CentOS di dalam VirtualBox. Nah, pertama-tama kita download dulu VirtualBox-nya. Teman-teman bisa cari di Google, diketik aja VirtualBox download. Nah, teman-teman bisa pilih ini Oracle VirtualBox. Lalu pilih Windows host. Jadi OS host yang teman-teman pakai ini apa? Kalau teman-teman pakainya Macintosh ya Macintosh. Kalau teman-teman pakai Windows, nanti teman-teman klik download aja. Karena saya sudah download di sini. Nah, jadi saya sudah tidak perlu mendownload ulang. Nanti teman-teman bisa langsung install di next saja, semuanya cukup mudah. Nah, setelah masuk tampilan itu seperti ini. Tampilan VirtualBox ya yang sudah selesai diinstal. Lalu teman-teman bisa pilih, bisa cari OS apa yang ingin teman-teman pakai di VirtualBox. Karena kali ini saya memakai Linux CentOS, saya akan berikan tempat downloadnya. Nah, teman-teman bisa downloadnya di centos.rg download. Atau teman-teman bisa pilih versi-versi lamanya di CentOS Vault sini. Nah, di sini kalau teman-teman mau versi yang terbaru bisa di sini downloadnya, CentOS Stream 10 atau CentOS Stream 9. Karena ya jika teman-teman ingin yang size yang lebih kecil, teman-teman bisa pilih di sini. Nah, ini ada CentOS 7, CentOS 7.9, 2009, CentOS 8. Di sini terakhir di CentOS 8 ya. Nah, karena kali ini saya pakai CentOS 7, saya download yang ini, CentOS 7.9 2009. Oke, kita mulai aja ke penginstalannya. Nah, pertama-tama teman-teman ini klik new, pilih VM name ini terserah. Ini saya namain aja CentOS 7. Lalu ISO image ini tempat dimana teman-teman menaruh download dan ISO-nya. Saya klik ini Red Hat. Nah, ini dipilih aja. Pilih CentOS-nya, ISO yang ingin diinstal, diklik open. Ini di checklist aja di sininya, lalu di specific virtual hardware. Di sini teman-teman bisa setting RAM yang dipakai VirtualBox-nya. Semakin tinggi dia itu semakin bagus, tapi juga membebani RAM-nya teman-teman. Jadi kalau bisa jangan lewat dari hijau ini. Nah, di sini saya setting sampai di 3 GB RAM. Cukup. Lalu CPU-nya saya pakai di 2 thread biar lebih enak, lebih enteng. Lalu di specify virtual hard disk, teman-teman bisa setting di size atau penyimpanan dari VirtualBox-nya. Nah, ini kita setting di 30. Ya, seginilah aman. 40. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman nanti untuk besarnya penyimpanan ini. Jadi ya 40 ini cukup. Klik finish. Lalu kita klik setting dulu. Nah, di setting ini, di network ini, di enable network adapter ini, kita pilih to attach to bridge adapter. Jadi dia biar koneksi internetnya itu langsung tersambung ke komputer host. Lalu di bagian pointing device ini, pilih USB tablet aja. Nah, di bagian display, di video memori, di VRAM ini, teman-teman naikin aja ke paling ujung 128 MB biar dia lebih smooth, lebih enteng.
Oke. Lalu diklik start. Dah. Ini dia sedang restart, sedang powering virtual machine ya, virtual manager ya. Nah ini udah berjalan. Nah ini teman-teman pilih paling atas ya, install CentOS 7, di enter. Nah ini teman-teman bisa tunggu aja, dia masih proses instalasi. Nah di sini sudah masuk ke instalasinya. Teman-teman pilih English saja, United States, di continue. Installation destination, diklik harddisknya. Nah klik down. Oke, selesai. Installation source udah, software selectionnya udah, date and time. Kita pilih Jakarta, klik down. Lalu kita begin installation. Ini passwordnya kita set dulu. Browsernya ini. Klik down 2 kali. Nah udah. Nah ini dia masih menginstal ya teman-teman, installing Eclipse. Ditunggu aja sampai total instalasi ini selesai di 302. Dia masih berjalan. Nah ini jika sudah, teman-teman bisa klik di bagian reboot sistem ya. Ini kita klik dulu reboot. Nah ini teman-teman tunggu saja. Kita login ke usernya dulu. Nah ini kita login ke root minus. Nah di sini karena ini tampilan web server, jadi tampilannya hanya seperti ini aja. Kalau memang teman-teman ingin seperti ada tampilan GUI-nya atau interface-nya seperti Windows, teman-teman bisa pilih install GUI, yaitu install GUI manualnya sudo yum group install. Nah teman-teman bisa ketikkan perintah ini kalau teman-teman ingin ada tampilan interface dan tampilan UI-nya. Namun karena saya tidak mau, jadi saya tidak usah melakukan instalasinya, karena tampilan sepertinya ini saja sudah cukup untuk instalasi web server.
Nah, ini kita cek dulu untuk interface jaringannya. Ini interface-nya disconnected. Input 3 internet disconnected, berarti kita harus setting dulu. Ini kita coba tes dulu. Nah, info ini kita nggak dapat IP dari komputer hostnya, ini berarti kita setting dulu manual. Connection, modify, and no S3 connection auto connect, yes. Kita ketik lagi connection up and S3. Nah, ini koneksi ini successfully activate. Kita cek lagi IP address ya. Nah, ini IP address sudah tersambung di NVNO S3 nya menggunakan jaringan internet dari host. Kita coba ping dulu. Kita belum bisa. Kita cek lagi device-nya, NMC device. Kita ping IP-nya dulu. Nah, kita tambahin. Nah, ini bisa. Berarti ini koneksi internet udah bisa. Kita klik sudo yum, clean up, sudo yum, make change.
Nah teman-teman, ternyata CentOS 7 itu dia kan versinya lama ya. Jadi repo-nya ini nggak di-update sama CentOS-nya. Jadi kita tuh harus update manual gitu. Nah, jadi nah berarti di mirrorless CentOS-nya ini, di repositorinya ini dia tuh udah nggak diupdate, jadi nggak aktif. Jadi kita harus arahin repo CentOS-nya ke mirror arsip resminya. Nah caranya itu teman-teman, di terminal ini tadi ini kan saya sudah ketik ya. Nah teman-teman, di terminalnya ini contoh ya, ini saya ketik di notepad, nanti teman-teman bisa ketik di terminal ya. Nah teman-teman bisa ketik ini mv tcm repos di CentOS base, atau bisa di copy paste saja. Lalu di ini kita edit repositorinya tuh. Jadi kita edit repositorinya. Nah nanti di dalam repository teman-teman klik insert, dia bakal ngedit. Setelah itu teman-teman bisa klik ini semua. Jadi ini kita arahkan manual repositorinya ke CentOS Vault ya. Nah ini nanti teman-teman bisa copy paste saja ke terminalnya. Nah setelah udah, teman-teman bisa ketik yum clean all ini, lalu setelah itu diketik ini yum make change. Nah jadi dia sudah berhasil kalau sudah seperti ini. Nah setelah itu kita update dulu teman-teman. Setelah you make change ini kita update, you update minus ya. Nah ini sedang update package-nya. Ini ditunggu saja ya teman-teman. Ya download size-nya 266 MB. Teman-teman tunggu saja. Nah ini untuk update-nya sudah selesai. Sekarang kita install Nginx atau web server di Linux, namanya Nginx. Nah sebentar, kita install Nginx-nya itu, kita ini dulu install repo yang dibutuhin buat Nginx-nya. Yum install apple
Release ini. Nah, ini kita tunggu, sedang downloading package. Nah, selesai. Sekarang kita install Nginx ini. Nah, ini sedang diinstal ya teman-teman. Jadi Nginx ini web server untuk Linux. Nah, ini bisa ditunggu aja sebentar. Nah, teman-teman, ini Nginx-nya udah diinstal. Ini kita start dulu, kita jalankan sistem ctl start Nginx sistem. Ini udah berjalan, sistem ctl start Nginx, terus sistem enable Nginx. Nah, kita cek statusnya dulu. Nah, kalau udah ada aktif runningnya, dia berarti sudah berjalan. Nah, ini kita izinkan akses dari browser ya, firewall. Jadi firewall aktif, biasanya dia aktif di CentOS. Dulu firewall, jadi permanen. Zone sama dengan public at service http. Nah, sukses, firewall udah berjalan. Cuma di permainan yang public at service https. Nah, ini sukses juga. Kita ketik lagi firewall cmd /reload. Nih, sukses. Kita cek IP address-nya. Nah, lalu kita cek IP kita itu di bagian 2 np0s3 di bagian inetnya yang paling pertama itu 10.151.18.7/24. Nah, dari komputer host kita buka browser. Dari sini kita ketik http sebentar, ini agak nggak like.
baru semua tabnya. Ini agak nge-lag sebentar ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini kita share status Nginx, berarti udah Nginxnya udah aktif running. Jadi kita buka IP-nya kita klik dulu IP address. Nah ini di bagian init, ini di bagian np0s3 kita buka init yang IP kita 10.151.18.7. Balik batiknya 10 10.151. Nah ini kalau sudah bisa akses Nginxnya seperti ini, dia welcome to CentOS atau dia tampilannya welcome to Nginx gitu. Tapi di sini saya munculnya welcome to CentOS, tapi ini tidak apa-apa karena masih bisa. Nah ini kita ganti struktur HTML-nya. Jadi kita masuk ke directory user dulu, share Nginx /HTML. Nah kita edit v-index.html. Nah kita edit ini welcome to CentOS nya kita ganti di kelompok 1. Ini kita ganti di sini kelompok center, kita ganti kelompok 1.
sini kita hapus saja. Ini kita klik ini shift titik dua wiki atau right and quit, lalu tanda seru, enter. Nah, itu kita refresh. Nah, ini udah mulai muncul satu sini. Ini ada edit rangka pertama. Nah, seperti itu. Nanti ya teman-teman bisa edit lagi HTML sesuai kemauan teman-teman gitu. Nah, saya akhiri tutorialnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.